Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Begitu besar anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Begitu besar cinta-Mu bagi kami, Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu, kami bersatu hati. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Melimpah kasih-Ku, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
lebih sungguh lagi katakan, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah Mari angkat suaramu, sembah, sembah Yesus, Raja atas segala raja. Shira barala batak barala basi, shira barala 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 basi. Nyatakan anugerah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Shira barala batak barala 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 barala. Haleluya, haleluya. Shira la barala 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 barala. Mari buka hati, biar Yesus menjamah. Tuhan hadir, melimpah kasih setia-Mu. Shira barala basi, darah batak barala 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 barala. Shira la basi, la batak barala 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 barala. Shira la barala 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 barala. Ora la batak barala barala barala. Ora la barala 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 barala. Lebih lagi ya Tuhan, jamah setiap kami. Syara batak barala 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 barala. Syara la barala 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 barala. Ora la batak barala 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 barala. Lebih lagi ya Tuhan.
Biar tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Lebih lagi Yesus. Syara barala masih darapata karala barala barala ba. Oh alamasye. Haleluya, 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 haleluya. Syara barala 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 ba. Ora la bata karala barala 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 barala. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersembayang di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Biar menjadi doa kita sama-sama sehati. Kemuliaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datang.
Yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bersemayam di atas puji-pujian kita. Tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Kami percaya di tempat ini terjadi mukjizat-Mu. Perkara ajaib kami alami, sebab kami punya Allah yang dahsyat dan kami punya Allah yang ajaib. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Boleh megang tangan tinggi-tinggi. Shalom. Lebih bersemangat lagi, amin. Saya percaya umat Tuhan yang penuh dengan kemenangan adalah orang-orang yang bersemangat. Amin. Dengan ucapan syukur kita datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan, ikuti musik. Haleluya. Yang semangat ya. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau barakatku jadi karya. Hapus segala dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagi-Mu. Takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang takkan nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Baru Kau beri, Kau telah barakatku jadi karya. Hapus segala dosa masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagi-Ku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagi-Ku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Siapa yang lebih dari pemenang? Boleh katakan tinggi-tinggi. Katakan yes. Haleluya. Orang yang berkemenangan nyanyi lebih keras, lebih mantap, lebih beriman lagi. Karena kita punya Allah yang besar. Haleluya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi.
bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih keras dari tadi. Orang-orang yang penuh dengan kemenangan katakan yes. Haleluya. Kami hidup lepas dari kemenangan daripada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya duduk kembali saudara. Pada hari ini bertepatan dengan pergantian tahun Ibrani di tahun yang baru. Dan di mana ada tahun yang baru pasti ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan di tempat ini kita juga mau merayakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.
impossible. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. This is you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, say I believe. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe. Oh. I believe. I believe in you. Hallelujah. Sorak. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau. Tidak ada yang mustahil. Kami menyambut memasuki tahun baru Ibrani. Tahun 5783 Pegimel ini ya Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan sepanjang tahun-tahun kemarin. Bahkan memasuki tahun Ibrani yang baru ini. Tuntunan dan arahan-Mu selalu nyata atas setiap kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tidak pernah ada sesuatu yang luput dari Engkau Tuhan. Bangsa ini boleh ada oleh karena tangan Tuhan yang terus menopang. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, pengurapan-Mu Tuhan terus turun atas pemerintahan kami, atas presiden, wakil presiden kami, untuk segenap pemerintahan yang ada. Biar kiranya roh hikmat dan takut akan Tuhan ada atas setiap mereka. Sertai pemerintahan kami Tuhan, buat presiden kami Pak Jokowi dan wakil presiden kami Pak Maruf Amin. Biar kiranya terus menghasilkan keputusan dan kebijakan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Untuk mendatangkan keadilan, kerukunan, kesejahteraan atas seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami Pak Niko. Bapak, Engkau sudah memilihnya untuk menjadi the messenger of the third Pentecost. Biar kiranya terus membawa pesan sukacita ini, pencurahan Roh Kudus untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkati Pak Niko, berkati istrinya, anaknya, cucunya, bahkan pelayanannya senantiasa aman dalam pelindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 yang terkasih kami. Untuk Pak Yanto, Engkau mengetahui isi hatinya Tuhan. Menjadi gembala di tempat ini. Untuk membawa setiap kami menjadi umat yang layak dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Pak Yanto buat istri, buat orang tua, buat anak-anaknya, menantu, juga untuk cucu-cucunya. Biar kiranya senantiasa juga aman dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga rindu berdoa buat saat ini bangkit generasi muda, anak-anak muda yang sungguh-sungguh hidupnya mencintai Tuhan, anak-anak muda yang sungguh hidupnya mengasihi Tuhan. Kau memberkati anak-anak muda di CK7, bangkit dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh dalam keluarga kami, anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Engkau memakai setiap anak-anak muda ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di sekolah, di kampus, di tempat usaha, tempat bisnis. Biar kiranya terang kasih Kristus ada atas setiap mereka. Mereka bersuara, mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu pada hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman nanti sebentar Tuhan. Biar kiranya roh hikmat, pewahyuan daripada Tuhan keluar dari mulut hamba-Mu yang mengajar, menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Sehingga kehidupan umat-Mu keluar dari tempat ini. Kami diubahkan, kami memiliki paradigma yang baru. Kami mengambil komitmen yang baru untuk semakin sungguh-sungguh dan tidak main-main lagi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan, bisa scan QR code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara di sebelah angket ibadah. Mari persiapkan.
Dan kita bersatu hati, kita berdoa sebelum kita memberi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara memberi. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoendong. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Dalam rangka Breast Cancer Month sedunia, Cancer Ministry CK7 berkolaborasi dengan Women of Integrity GBI PRJ CK7 mengadakan acara Together We Share dengan kegiatan seminar deteksi dini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendeteksi penyakit kanker pada payudara serta cara-cara untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan disertai tanya jawab peserta kepada narasumber dan pemeriksaan payudara dengan menggunakan alat USG. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Integrity Convention Center, Ruang Safir dan Pearl, Mall MGK Lantai 9, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mari para wanita, kami mengundang untuk dapat segera mendaftarkan diri mengikuti kegiatan tersebut karena tempat terbatas. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberikan yang terbaik bagi kami di waktu-Mu yang tepat, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
sama-sama kita nyanyikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Ku kan melihat, mari imani, Yesus mendengar. Yesus pasti menjawab setiap doa kami. Kami percaya Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat kedua tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat jadikan. Mari berseru kepada Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Haleluya. Sede karapaso.
Haleluya, haleluya. Kau tidak pernah tinggalkan kami, selalu menyertai kami. Ajaib, kasih setiamu besar. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, ajaib besar. Haleluya. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amen. Yesus memberiku kemenangan. Yes, Lord. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amen. Yesus memberiku, amen, amen, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amen. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sekali lagi, sekali lagi. Yesus memegangku, amen, dengan tangan kananmu. Yakinlah, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, oh. Yesus memberiku Kami kagum akan Tuhan, tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami, tak pernah Engkau jauh dari kami. Seringkali kami coba menjauhkan diri dari Engkau, tapi Engkau tetap tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di ibadah yang inspiratif yang diberkati Tuhan. Semua ini bukan karena hebatnya program, hebatnya orang, tapi semua ini karena Tuhan yang berdaulat. Terima kasih untuk waktu bersekutu sebagai orang percaya. Kami menghargai waktu, kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga apa saja
yang Tuhan percayakan. Sekarang bersuaralah, berbicaralah. Hambamu terbatas, kalau Tuhan tidak mengurapi, hamba tidak bisa apa-apa. Sampaikan hatimu Tuhan. Hamba berdoa, lepaskan firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang akan menembus ke dalam dasar hati kami yang paling dalam, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Tapi lebih daripada semua itu, biar karakter Kristus yang kuat ada pada kami. Karena untuk itulah kami diajar, untuk itulah firman-Mu diperdengarkan, supaya kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Dan kami janji, segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, kejayaan dari kekal sampai kekal hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Satu anugerah untuk kembali ada di gereja ini. Ini dalam bulan ini kalau nggak salah 2 kali saya kesini di sore Pak Bambang kalau nggak salah, atau enggak ya, bulan lalu sore juga ya. Jadi saya senang Pastor JJ di IG story-nya posting bahwa tadi pagi dia yang sharing dan kemudian sorenya bersama dengan saya. Ya, saya bilang sama Pastor JJ, sebuah kehormatan untuk melayani dengan pastor yang diurapi Tuhan. Ya, jadi dia bilang kebalik kok. Enggak dong. Saya bilang kalian ini yang muda bukan pemimpin masa depan. Kalian itu pemimpin masa kini. Kalau pemimpin masa depan terus, ya berarti kan nggak mimpin-mimpin nanti. Ya maksudnya, ya anak muda kan pemimpin masa kini. Saya bilang sama Pastor JJ, kamu adalah pemimpin masa kini kan? Ya kan, bagian saya sekarang mendampingi banyak anak muda saja. Ya kan? Ya itu, oh iya ya. Saya kemudian waktu dapat pencerahan ini, oh iyalah anak muda kan pemimpin masa kini. Nah, saya tidak akan bilang tentang kepemimpinan atau sharing soal talking about leadership, enggak sore ini. Tapi saya ingin lebih banyak bicara misi, ya kan? Karena ini nyawa dari kekristenan sebetulnya. Kan misi itu begini, hati Tuhan yang sudah ada di dalam kekekalan. Karena kita diciptakan nggak ada yang kebetulan, ya kan? Nggak kebetulan, Tuhan punya rencana. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, begini Bapak Ibu, bahwa tiap kita itu adalah pembangun. We are builder. Kita ini pembangun. Ya kita ini builders, kita ini para pembangun sebetulnya. Ya, makanya Paulus berkata begini, according to the grace of God, ya, which is given unto me as a wise, dia katakan master builder. Ya, bahwa karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku ini dijadikan, nah saya suka kata itu tuh, a wise master builder. Saya ini ahli bangunan yang cakap tapi yang bijaksana. Jadi kita ini semua pembangun Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur ya, Indonesia itu sampai hari ini tetap kokoh sebagai bangsa. Oh, background saya apa ini? Oh enggak, dulu saya di Athena, sekarang saya enggak tahu di mana ya. Ya teman-teman telepon, kamu khotbah di Athena ya? Enggak, di Kemayoran Pak. Saya bilang, oh ternyata backgroundnya Athena ya. Jadi ya keren sih. Kalau ini saya nggak tahu backgroundnya apa ini. Oke, nah Bapak Ibu jadi lupa ngomong apa saya. Nah Bapak Ibu begini Bapak Ibu, bahwa semua kita itu membangun. Nah tergantung kita itu membangun yang jahat atau yang baik kan. Setiap kita pembangun. Karena ada bagian Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kita. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan membentuk dari tanah liat, menciptakan manusia dan menghembuskan, nah itu tuh, ya itu di multimedia, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada part of God di dalam kita. Nah kata hidup di situ tuh zoe, hidup yang punya kualitas seperti Tuhan punya kualitas. Jadi setiap kita ini membangun kehidupan, membangun. Makanya kita tidak boleh merusak, jangan merusak. Ya kan, membangun di luar sana. Makanya orang Kristen sebenarnya nggak boleh nganggur, nggak boleh. Semua harus bekerja untuk membangun. Ya, boleh saya ngomong sedikit tajam ya, ngomonglah tajam lah.
Tapi tajem bukan apa ya, saya beritahu buat Bapak Ibu ya, semua kegiatan ibadah kita, ya apa saja, dari nyanyian, pujian, main musik, dengar khotbah yang kita lakukan di sini, kalau tidak menyentuh dan memberkati semua yang di luar sana, ya buat saya percuma. Kalau lebih tajam lagi ini ya, itu di hadapan Tuhan, itu kayak Tuhan itu gimana ya? Karena itu terjadi kemunafikan nanti. Saya ulangi lagi ya. Semua kegiatan apapun yang kita lakukan dalam bentuk liturgi, kan ini liturgi. Orang karismatik bilang, kami tidak berliturgi Pak. Liturgi juga. Liturgi nggak apa-apa, itu kan ibadah latreo. Kan kita suka ngomong, oh gereja zaman dulu-dulu itu liturgi, apa-apa dibaca, doanya dibaca. Karismatik liturgi juga, kan sekarang coba lihat. Polanya ibadah karismatik, udah ada aturannya. Ya nggak apa-apa, itu pengaturan kan. Supaya waktunya tepat, nggak kemudian apa sih namanya, liar misalnya. Gak apa-apa, itu liturgi. Tapi begini, semua liturgi yang kita lakukan, kalau tidak menyentuh dan memberkati kehidupan di luar sana, itu nothing, gak ada artinya. Dan itu di hadapan Tuhan, menurut saya ini, adalah hal yang sangat menyesakan. Saya tidak pakai bahasa lain, sebab saya bisa pilih bahasa yang lebih keras lagi dari itu. Karena bisa tercipta kemunafikan. Nah, yang paling gak enak begini Bapak Ibu, orang dengar Firman itu ditapiskan di acara ibadah dengan musik bagus, semuanya bagus. Tapi setelah itu ditinggal di sini, orang keluar ya tidak pakai firman. Bisnis tetap curang, selingkuh tetap jalan, bohong tetap jalan. Nah itu namanya apa itu namanya? Semua hal kalau tidak menyentuh dan memberkati kehidupan di luar sana, don't do it. Ya, saya tidak mau. Ya, karena kita ini pembangun Bapak Ibu. Kita ini membangun. Membangun nanti lewat apa? Banyak hal. Lewat perkataan, lewat tindakan, lewat pekerjaan. Kita membangun. Ya, makanya oke, kita coba lihat ya. Karena ini penting Bapak Ibu. Kita coba fokus pada kita lihat 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai mungkin ayat 14 kali atau 15. Boleh ya multimedia? Thank you. Nah ini dia. Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Kasih karunia Allah. Katakan kasih karunia. Kasih itu, tahu Bapak Ibu, kasih itu selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Ya, mumpung saya ingat ya, saya akan baca keseluruhan, tapi tiba-tiba ide ini muncul. Kasih itu selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Kasih itu selalu tidak pernah merusak. Kasih itu tidak pernah menghancurkan. Kasih itu selalu membangun. Saya meragukan kalau orang berkata saya penuh kasih Tuhan tapi omongannya merusak, sikapnya merusak. Coba, sumber kasih kita kan Yesus. Tuhan itu kasih kan. Tahu, dalam kondisi dia menderita saja dia membangun loh. Yesus waktu disalib ya, saya imajinasikan, imajinasi ini mungkin Bapak Ibu tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dia itu kan waktu jadi manusia disalib, itu kan waktu melorot tubuhnya, kan makin lama makin lemah, fisik lemah, pembuluh darah, semua nggak berfungsi secara sempurna, kan dihajar semalaman, nggak tidur, nggak makan, ya kan, ditangkap kira-kira malam, disidang sampai pagi, baru jam 3 sore dia menyerahkan nyawanya. Jadi sekian belas jam itu Yesus tidak tidur, mengalami tekanan, orang-orang yang diharapkan untuk nemenin dia malah lari tercerai-berai, ya kan? Petrus yang ngomong mau mati dengan dia, ternyata jam sama mengingkari dia, beda beberapa meter dari The Last Supper, tempat perjamuan terakhir, ke rumahnya Imam Besar Kayafas. Kalau Bapak Ibu ke Yerusalem, ya kalau ada memang kesempatan itu ikut saja perjalanan Holy Land. Kalau ada kesempatan ya nggak perlu paksa-paksa. Kalau ada dan punya kemampuan ikut saja. Saya dalam anugerah Tuhan mungkin pergi hampir 14 kali, 15 kali karena bawa grup. Ya mau di kontrak oleh grup tiap bulan. Saya nggak mau. Saya jangan Pak, ini sahabat saya punya travel. Saya bilang, Pak sebulan sekali yuk kita bikinin. Saya nggak mau Pak. Nanti kan kayak itu kan trayek dan Mogot Jatinegara Bapak Ibu ya. Ya maksudnya bolak-balik sambil bawa anduk keringetan begitu. Saya ngomong saya enggak. Kalau Tuhan suruh ya saya berangkat. Kalau enggak ya saya lihat Dr. Yanto juga biasanya every year gitu ya, tiap bulan tiap tahun kan enggak mungkin tiap bulan kan.
Saya saja ya kalau Tuhan tidak gerakkan saya tidak akan berangkat Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada waktu boleh. Bapak Ibu tahu nih, itu dari Lasaper ke tempat Imam Kayafas Yesus diadili itu sekian ratus meter, same day. Hari yang sama Petrus menyangkal Tuhan yang ngomong mau mati bersama dia. Nah Yesus tuh dalam kondisi berat begitu, mental secara manusia ngeri, menanggung dosa seluruh dunia. Bapaknya tinggalkan dia karena nggak tahan lihat dosa yang di seluruh salib itu dosa dunia tertumpah. Itu ngerinya luar biasa. Tahu Bapak Ibu? Itu waktu Yesus lemah ya, itu kan tubuhnya melorot. Dan dia harus simetriskan lagi kan. Kalau melorot kan ketarik, tangannya berarti ketarik itu paku. Waktu dia simetriskan lagi, itu robek-robek semua itu tangan, kaki. Dan yang dia ingat itu cuma kita. Makanya Yesus itu sebenarnya sakit tapi senang. Pernah tahu nggak ada orang yang kalau pingsan ditampar, tujuannya ditampar itu supaya dia sadar. Nah Yesus tuh sakit karena tapi senang. Senangnya karena didapatkan kita kembali. Oh, fisikal sakit, siapa bilang nggak sakit? Mati disalib ngeri kan Bapak Ibu. Tapi begini Bapak Ibu, begitu ada orang berkata, ingat akan aku ya, remember me. Ini penjahat. Saya nggak tahu berapa lama dia jahat. Misal ya saya kasih tahu. Mungkin umur 1 sampai 20 dia baik, umur 20 sampai 40 dia jahat, ngerampok ban, pemerkosa, membunuh orang. Ini penjahat yang di sebelahnya Yesus. Pertanyaan saya, kebaikan apa yang dia bisa lakukan untuk sekian jam dia ada di kayu salib, dia bisa selamat? Coba, saya ulangi lagi, kebaikan apa yang dia bisa lakukan penjahat ini, yang hanya sekian jam lagi dia mau mati tergantung di kayu salib, padahal separuh hidupnya dia jahat. Apa yang bisa dia lakukan supaya dia selamat? Padahal dia tidak bisa turun bayar utangnya, tidak bisa turun sujud pada orang yang dia jahati, tidak bisa kemudian ya lakukan yang baik. Tapi dia ngomong, remember me, ingat akan aku. Tahu nggak Bapak Ibu? Kata-kata yang keluar dari Yesus, dia nggak ngomong gini, enak saja lu. Ya, katekisasi dulu, baptisan dulu, ya kan? Modul pengajaran pertobatan sudah belum? Enggak, dia berkata, hari ini juga kamu sama-sama aku di Firdaus. Coba. Dia dalam kondisi kesakitan, dia dalam kondisi menderita, tapi perkataannya membangun, tidak pernah merusak. Makanya betul, orang kalau hidup dalam kasih karunia, itu selalu membangun, tidak pernah merusak. Nah, makanya Paulus berkata, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Next. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Nah ini dia ayat berikutnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nggak usah saling menghakimi. Wah ini jangan-jangan Pak Rubin motivasi pelayanannya salah ini. Wow ini orang ini sih kayaknya apa begini. Jangan-jangan, karena nanti satu kali akan teruji. Nah, ayat berikutnya 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan apa Bapak Ibu? Api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dia bangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Satu lagi ayat lagi, ya baca sama-sama ya jemaat PRJ sore yang diberkati. 2-3. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Yang setuju katakan? Oke. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, yuk dalam hidup ini kita memang harus membangun kehidupan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kan intinya yang tadi saya katakan ya, semua model ibadah kita, liturgi kita, kalau tidak menyentuh dan memberkati di luar, itu ya percuma. Nanti yang ada kemunafikan. Ya saya agak ngomong dalam gak apa-apa. Itu menjijikan di hadapan Tuhan. Ya, agak sedikit tajam lah ya. Dari tadi saya tahan-tahan Pak sebetulnya. Ya, karena takut saudara marah nanti saya nggak bisa pulang. Tapi enggak lah, Pak Bambang menjaga saya.
Enggak lah, itu kan hal biasa. Ini kan buat saya juga. Jadi kalau saya asal khotbah tapi enggak berdampak, buat apa? Ada yang dari kota Jogja enggak? Cuman mau tanya saja. Ngayojo Hadiningrat. Oh enggak ada ya? Oh ini Jelambar, Gunung Sahari, ya kan, Tanjung Priok kayaknya atau mana ya, wilayah kan dekat-dekat utara lah ya Pak. Ya oke. Pak Bambang dari mana? Oh Menteng Pak Bambang. Oh saya belum menjawab, saya jawab dulu. Ya kan, oke. Cara duduknya orang Menteng begitu memang Pak. Enggak apa-apa Pak Bambang. Maafkan saya Pak Bambang. Oke. Oke. Kok lupa ngomong apa saya? Benar. Nah, Bapak Ibu begini, di Jogja itu orang kalau belum beli ini belum ke Jogja. Namanya? Berarti suka makan sih memang. Bakpia atau gudeg. Tapi saya enggak mau cerita itu. Ini usaha dirilis oleh anak-anak UGM dan mereka yang punya ini kaya raya, miliarder. Namanya kaos Dagadu, ya kan? Kalau di Bali joger. Sekarang muncul lagi Nek Carlos. Ya, kok saya promosi nama ya? Enggak lah. Saya suka saja. Ya, ada tulisan begini. Saya lagi jaga makan. Saya pikir supaya berat badan kurus, dalam kurung supaya tidak diambil orang. Itu kata-kata menurut saya cerdas itu ya. Oke. Nah, satu kali saya lihat kaos di Dagadu, saya kaget, ketawa sampai makanan muncrat dari mulut saya. Karena tulisannya biasa. Tulisannya begini, no action, talk only. NATO. No action, talk only. Tidak lakukan apa-apa, ngomong saja. NATO. Oke lah ya. Tapi berikutnya, no talking, action only. No talking, action only. Sama dengan apa? Bisu. Jadi tidak ngomong, kerja terus. Jangan-jangan bisu. Tapi yang terakhir Pak Bambang, saya ketawa. No talking, no action, no talking. No action, no talking. Tahu nggak sama dengan apa? Nongkrong. Itu saya ketawa. Tapi betul itu sindiran dalam. Jadi begini Bapak Ibu. Kita tidak boleh begitu. Semua kita harus membangun. Nah, saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama begini. Kita ini karena mengalami kasih karunia, kita itu menjadi a wise master builder. Karena kita mengalami kasih karunia Tuhan, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder. Bahwa kita itu Tuhan mau menjadi para pembangun yang bijaksana. Nah, bijaksana itu gak ada hubungan dengan soal gelar, tapi ini soal karakter. Ya, saudara tahu gak? Kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, orang itu dibedakan cuma dua saja, orang bijaksana dan orang bodoh. Tahu gak? Yesus kemudian analogikan apa? Orang yang bijaksana itu mendengar dan melakukan firman, sementara yang bodoh mendengar tapi tidak melakukan firman. Ketika angin, banjir, dan badai datang, angin, banjir, dan hujan datang, itu hasilnya beda. Yang rumahnya pondasinya kokoh karena taat, tidak akan roboh. Nah Bapak Ibu jangan konsentrasi pada angin, hujan, banjir, karena pasti terjadi. Oh ya, orang pikir yang mengalami kesusahan adalah orang yang di luar Kristus. Enggak. Saya menangani banyak orang sekarang ini yang tiba-tiba sakit kanker, orang Kristen. Sekarang orang sakit kanker tiba-tiba banyak loh. Ya, istri saya belum lama pulang dari nganter keponakannya menangis. Saya tanya kenapa? Sahabat saya baik banget, tiba-tiba sekarang cancer, udah stadium 4. Loh, kan belum lama ini sehat beberapa bulan yang lalu. Iya, sekarang kanker. Terus kemudian sahabatnya lagi kena juga. Sampai saya berkata, wow, cepat ya hidup ini. Hidup ini memang fragile, hidup ini rapuh. Makanya kita tidak perlu sombongan apa. Tapi intinya begini Bapak Ibu, bahwa banjir, hujan, angin itu bisa datang. Dan jangan konsentrasi di situ. Yang namanya masalah, yang namanya persoalan pasti ada. Konsentrasinya pada dasarnya hidup kita. Dibangun di atas pondasi yang kokoh atau dibangun di atas pondasi yang tidak kokoh, itu hasilnya berbeda.
Jadi kalau orang berkata begini, Pak saya ikut Tuhan kok makin susah persoalan. Ya memang, yang namanya dunia ini penuh persoalan Bapak Ibu. Tapi yang penting pondasinya mesti kokoh. Nah pondasi yang kokoh untuk membangun. Karena di keluarga kalau kita tidak menjadi pembangun yang bijaksana, sedih kan? Berkeluarga sebentar cerai, bersahabat sebentar pecah, network usaha sebentar saling mengkhianati. Karena begini, kalau dasarnya tidak Yesus, kita tidak kuat. Ya, jadi saya ingatkan buat kita, saudara kan membangun keluarga, saudara membangun kehidupan. Mari dasarnya adalah Yesus. Orang tanya begini, Pak dasar Yesus apa? Dasar Yesus ada beberapa. Yang jelas yang pertama, kasih. Katakan kasih. Saudara tahu nggak, kasih itu apa? Sudut pandang seperti Tuhan memandang, sehingga responnya seperti Tuhan merespon. Kasih itu apa? Kasih itu respon ilahi, respon Tuhan terhadap kekurangan apapun yang ada di sekitar kita. Itu kasih. Ya, makanya kalau orang bertumbuh dalam kasih, bukan karena pinter nyanyi lagu kasih, bukan karena kalau nyanyi romantis, bukan. Ciri orang yang bertumbuh dalam kasih itu selalu mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Nah itu bertumbuh dalam kasih itu. Kalau orang masih egois, ya berarti dia tidak bertumbuh dalam kasih. Ya kan? Coba. Oh suami istri kalau nggak bertumbuh dalam kasih, hehehe, ribut terus. Satu kali saya dengar orang cerita begini. Ya saya ketawa sih. Ada suami yang nggak pernah puji istrinya. Ya saya berharap di sini nggak ada ya. Dimasakin istrinya komplain terus. Pokoknya udah nggak pernah ada pujian keluar dari mulutnya. Dinasihati sama pendetanya. Kristen ini orang Kristen. Kalau ditanya agamamu apa, menjawab lebih mantap dari Kristen. Kristen. Nah, Kristen itu kakak kelasnya Kristen kan Pak? Ya kan? Coba kalau saudara tanya orang Papua, orang Ambon, orang Kupang, orang Manado, orang Batak, apa agamamu Pak? Ibu Kristen pasti. Ah itu kakak rohani kita itu. Ya kan? Saya punya teman-teman banyak dari sana. Kita suka bercanda-canda. Kamu itu kakak rohani saya loh, karena kamu Kristen, saya Kristen. Coba bayangkan. Ya kita bercanda kan? Deket kok. Nah, pendetanya mau Bapak itu jangan nggak pernah puji istri, istri masakin, istri siapin pakaian. Kalau kemudian Bapak mau pergi, nah tahu nggak? Setiap kali masak istrinya selalu dicela dan selalu ujungnya apa? Ngomong begini misalnya, ini hari ini makanan keasinan, kamu mau buat saya supaya sakit darah tinggi ya, supaya saya cepat mati dan kamu kawin lagi, ya kan? Terus yang berikutnya hasilnya dikurangi, dia komplain lagi, kamu buat masakan tawar begini, ini saya nggak bisa makan, kamu buat saya begini supaya saya nggak makan dan ujungnya saya mati, kamu kawin lagi ya. Pokoknya ujungnya ke situ lagi. Satu kali gereja mengadakan seminar keluarga, bapak ibu ini datang, dilawat oleh firman. Dia kemudian berubah, paginya praktekkan untuk puji istrinya. Tahu bapak ibu, begitu dipuji, Ma hari ini masakanmu enak, saya makan lahap. Oh istrinya pukul meja, wah kaget dia, lu kok pukul meja? Katanya pendeta suruh puji istri, kok istrinya pukul meja. Berhari-hari kamu celah terus masakan saya, hari ini diomongin enak, ini yang masak mbak tadi. Kamu selingkuh kayak. Saya dengar ini sendirian, saya ketawa kayak orang gila loh bapak ibu. Sampai saya tutupin wajah saya. Saya berkata, ya ampun, susah kehidupan emang. Udah, maksud saya begini bapak ibu, kasih itu selalu begini, orang lain lebih utama dari dirinya. Dan dasar membangun yang lain apa? Pengorbanan. Kristus berkorban buat kita. Kristus berkorban buat kita. Saya beritahu ya, orang kalau berkorban, kalau memberi itu tidak menganggap orang yang kita tolong itu lebih rendah dari kita. Saya itu paling takut kalau nolong orang dan merasa saya lebih hebat dari orang itu. Itu sombong. Jujurlah, kita kalau membantu orang yang gak mampu,
Kita rasa kita superior, dianya inferior. Jangan. Saudara tahu nggak? Kita itu kalau bisa memberi ke orang lain, itu anugerah. Karena kita itu berarti jadi tangannya Tuhan di bumi ini. Saya Bapak Ibu, ini saya yang masih banyak belajar. Kalau misalnya ya rutin ngasih orang, begitu kiriman ketelat ini, ketelat sehari, saya berusaha minta maaf sama dia. Saya WA berkata, Pak maaf ya, terlambat ya Pak, maaf. Dia ngomong, lu Pak Rubin kok minta maaf? Bapak ini kan memberi, saya yang butuh, gak usah minta maaf. Enggak. Bapak ini sama dengan saya. Saya ini pun juga dititipin Tuhan. Jadi saya bilang sama dia, saya berkata begini, Pak maaf ya, karena saya itu paling takut menganggap diri saya bahwa saya itu superior karena saya kemudian bisa memberi ke orang lain. Apakah itu gampang? Apakah karena jabatan saya pendeta? Ya, membangun itu Bapak Ibu, butuh pengorbanan memang, tidak gampang. Coba, kita lagi susah, malah kita nolong orang lain. Kita perlu didoakan, malah kita mendoakan orang lain. Itulah kekristenan. Nilai apa yang membuat kita berbeda dari dunia sana? Apakah karena gelar kita tinggi? Gak apa-apa dengan gelar tinggi. Apakah saudara lulusan Harvard? Gak apa-apa dengan lulusan Harvard. Apakah saudara punya posisi hebat di company? Silakan, gak ada masalah dengan itu. Tapi yang membedakan adalah karakter kita. Makanya bodoh pinter bukan soal gelar, tapi ini karakter. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, yuk membangunlah. Saya tuh kagum ya, Indonesia itu sampai hari ini kuat. Timekeeper waktu saya masih ada nggak? Tolong dikasih tahu ya. Tolong, kan kita sudah keluarga, jadi jangan ada dusta di antara kita ya. Nggak, walaupun sebentar nggak ada ibadah lagi kan Pak ya, nggak ada ya. Jadi saya tetap mau on time saja. Tolong dikasih tahu kayak kurang berapa lama, saya akan segera selesai supaya on time. Bapak Ibu masih bersama saya? Masih bersama saya? Oke, yang kedua begini. Membangun paling efisien itu adalah lewat perkataan dan keteladanan. Jujur dari hati yang paling dalam. Bapak Ibu nggak setuju dengan saya nggak apa-apa. Tapi sekarang ini orang tidak lagi respect pada semua institusi, termasuk institusi pelayanan. Karena banyak yang berjatuhan. Tadi saya marah kudus. Ada orang berkata begini, semua pendeta ujungnya. Saya diam. Tapi kemudian di momen tertentu saya bilang, enggak semua lu. Tapi saya enggak banyak membela diri, enggak semua lu. Tapi saya setuju, karena begini, orang sekarang enggak respect coba baik. Jadi saya beritahu, hati-hati dengan ucapan, tapi hati-hati dengan tindakan hidup. Ya, keteladanan sekarang diperlukan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak, negeri ini bersyukur karena banyak guru bangsa. Yesus itu kan lebih suka disebut rabi, banyak dia dipanggil rabi, guru. Tahu, guru itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah gu itu penghancur, ru itu kegelapan. Guru itu penghancur kegelapan. Yesus kan suka disebut guru, rabi. Indonesia itu saya bersyukur banyak guru bangsa, yang nggak ada orang sempurna. Misal ya Bapak Ibu, orang Ambon di sini ada orang Ambon? Nggak ada lagi. Ini orang atau bukan? Nggak lah orang. Nggak ada ya. Oh, orang Ambon harus bersuka cita karena punya pahlawan nasional yang luar biasa, namanya Om Yohanes Lemena. 7 kali jadi menteri di kabinet Pak Karno tanpa korupsi. Sampai Pak Karno berkata, dia itu adalah pendeta pribadi saya.
Saudara yang dari Manado mungkin pernah dengar, orang pendiri Angkatan Laut pertama namanya adalah Bapak John Lee. Seorang pengusaha yang kemudian suplai banyak senjata untuk tentara Indonesia dalam masa peperangan dengan penjajah. Saya bisa sebutkan banyak orang, Pak Buya Syafi'i Ma'arif misalnya, yang belum lama beliau meninggal. Tokoh yang ada dari kota Jogja. Seorang profesor, guru besar UGM, naik sepeda, potong gunting rambut di pinggir jalan, hidupnya hidup yang simple, make it simple. Sangat sederhana. Orang yang kenal saya puluhan tahun kadang-kadang kalau ketemu ngomong begini, Bin, kamu itu kok tetap sama dari dulu sampai sekarang? Ya saya berkata, seperti Yesus tetap sama dari dulu sampai sekarang. Nah, ya, dia bilang, apanya yang sama? Ya kamu kok sederhana terus begini? Lah suruh apa memang? Tapi apakah itu gampang buat saya? Enggak. Buat saya Bapak Ibu, tantangan di pelayanan bukan proses, tantangan di pelayanan bukan diancam, tantangan di pelayanan bukan waktu melayani tidak ada fasilitas, tantangan di pelayanan bukan waktu beberapa kali pesawat meledak mesin pernah, ada di sungai pedalaman mau tenggelam pernah, lagi khotbah diserbu massa pernah, diancam-ancam sering. Tapi buat saya, bukan saya sok kuat, tantangan paling berat ketika apa? Semua nyaman, ketika kamu semua, ya semua yang saya inginkan saya dapatkan, semua enak kelihatannya. Oh iya ya, itu kenyamanan gak gampang. Makanya banyak orang berjatuhan di kenyamanan, dan itu tantangan yang gak gampang buat saya. Thank you. Saya harus katakan, jemaat GBIPRJ yang sore ini, yuk keluar dari tempat ini. Kita membangun dengan perkataan kita, kita membangun dengan keteladanan kita. Ya, bangsa ini membutuhkan itu. Oh jangan berkata begini, Pak, saya siapa sih? Kita pembangun. Tuhan ada bersama kita. Pengorbanan memang gak gampang, tapi gak usah takut. Tuhan gak pernah tinggalkan orang-orang yang hatinya benar-benar murni di hadapan Dia. Saya tutup dengan ini. Semua yang kita bangun satu kali akan diuji dan dipertanggungjawabkan. Saya tidak nakut-nakuti ya, nggak usah ditakut-takuti saja, wajahnya banyak ketakutan sebetulnya ya. Nggak, karena memang prosesnya gampang. Saya ingatkan buat Bapak Ibu ya, nanti satu kali kita ini ada di satu tempat di mana orang yang paling sayang sama kita tidak bisa menemani kita. Either itu istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Tempat itu namanya kuburan. Itu bukan hanya dalamnya. Dalamnya berapa Pak Bambang? Kita belum pernah sih ke sana ya jadi. Pak Bambang juga, saya juga belum pernah Pak Rubin kan. Kok Pak Rubin tanya Pak Bambang? Enggak, cuma tanya aja. Apalagi kamu ya, janganlah ya. Dalamnya kira-kira mungkin 2 meter kali. Mungkin. Tapi kan itu enggak 2 meter, itu sangat dalam. Di dunia namanya Seol, dunia gelap, dunia di mana istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, kakak adik kita, keponakan kita tidak bisa temenin kita. Kita akan ada di sana. Tapi enggak usah khawatir. Yesus berkata, aku pernah ada di sana dan aku taklukkan tempat itu. Amin. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan itu memang akan diuji. Makanya kita tidak perlu menghakimi orang siapapun. Jangan. Saya tidak mau terpancing menghakimi siapapun dengan kata-kata saya. Karena begini, coba kita ke ayat yang ke-12. Saya selesai karena saya sudah dikasih tahu 5 menit saya sudah selesai. Jadi masih 3 menit, after that saya akan berdoa. Ayat 13 boleh? Atau 12? Nah, ayat 12 ya. Ini kan masing-masing akan diuji oleh hari Tuhan yang datang seperti api. Nah ini dia Bapak Ibu. Saudara membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Ini 3 bagian pertama ini adalah semua yang tidak takut api. Justru 3 ini dalam api makin murni. Yang setuju katakan amin. Ya kan 3 ini. Kalau Bapak Ibu ya ini. Tapi bagian yang kedua 3 ini semua terbakar. Kayu, rumput kering atau jerami. Ini api ini sekarang sedang terjadi di mana-mana. Makanya Bapak Ibu akan diuji. Makanya saya katakan ya, Bapak Ibu nanti lihat saya itu dari buah dan waktu. Jangan lihat pendeta dari hebatnya di mimbar. Jangan lihat orang dari perlentenya penampilan.
Waktu dan buah akan menguji orang itu. Makanya tadi saya katakan, ujian yang paling tidak mudah buat kita adalah kenyamanan, uang, fasilitas, jabatan, keduniawian, kedagingan. Itu tidak gampang. Oh ya. Tapi begini Bapak Ibu, gak apa-apa. Semua akan dimurnikan, semua akan diuji. Karena ujungnya pasti ada pertanggungjawaban. Saya berharap begini, waktu kita nanti ketemu pencipta langit dan bumi, kita akan mendengar suara berkata begini, sabaslah hambaku yang baik, masuklah dalam kemuliaan Bapamu. Saya akan bersuka cita, saya akan menangis, saya akan melompat. Karena begini, itu yang saya rindukan di ujung kehidupan. Ya, tahu Bapak Ibu, kalau ada peristiwa orang di dalam api nggak mati, itu orang itu adalah Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ya kan? Ya kan? Mereka orang yang di dalam api dan tidak mati. Kenapa? Mereka sungguh-sungguh menjadi pembangun yang luar biasa. Hatinya murni di hadapan Tuhan. Please keluar dari tempat ini, tolong begini, semua acara kita di sini, kalau nggak jadi berkat di keluarga, di kehidupan, di pekerjaan, itu Tuhan tidak berkenan. Mari begini, kita buktikan bahwa kita para pembangun yang disertai oleh Tuhan Yesus. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Harapataka sekete karapapapa. Ikarapataka sekete karapapapa. Mari sembah Tuhan. Sekete karapapapa. Korapataka sekete karapapapa. Mulai sekarang, kalau ada dari saudara, ya, yang kata-katanya selalu menghancurkan, kata-katanya selalu membunuh, kata-katanya selalu menyakiti, kata-katanya selalu membuat atmosfer yang negatif. Bolehkah hari ini ambil sikap untuk kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Mari bangun orang di sekitar kita dengan sikap, dengan kata-kata, dengan tindakan kita. Sesederhana apapun yang kita bisa lakukan, itu akan punya pengaruh, apalagi kita orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, jangan kejar reward dari manusia, karena kita mengejar penghargaan dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari siapapun manusia, tapi biar Tuhan sendiri yang akan berkata, engkau hambaku yang baik. Mari menjadi pembangun dalam kehidupan. Hamba berdoa Tuhan, apa yang kau sudah sampaikan malam, sore menjelang malam ini, biar ini termeterai dan terpatri di hati kami. Hamba berdoa firman ini sungguh-sungguh akan disimpan di dalam hati kami yang terdalam. Kami boleh sederhana, tapi kami para pembangun kehidupan. Ada kehidupan Kristus di tengah-tengah kami. Ada kehidupan Kristus di dalam kami yang memampukan kami untuk kami menjadi berkat buat banyak orang di sekitar sana. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kau sudah sampaikan. Hamba berdoa kalau ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Hamba berdoa kalau ada yang jatuh, Tuhan angkat kembali. Kalau ada yang putus asa, ada kekuatan dari Tuhan yang membuat kami menyala-nyala kembali. Tidak ada kata tidak ada harapan, selalu ada harapan. Karena harapan adalah kekuatan yang kami dapatkan dalam Kristus Yesus. Berkati umat-Mu yang ada di ibadah sore di tempat ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami meteraikan firman-Mu dengan kekuatan Roh Kudus sendiri yang akan memerdekakan kami dan kami praktekkan dalam hidup ini. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Ruben untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, adakah yang pertama kali beribadah di GBIPRJ? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi kalau ada? Oh, ada dua. Tengah, selamat datang, selamat beribadah. Terus bisa setia dalam tempat ini. Bisa scan QR yang ada di depan. Dan jangan lupa setelah scan, nanti setelah pulang boleh ke counter di depan. Terus memberkati, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit untuk berdiri, kita akan berdoa untuk hamba-Nya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Ruben Ong. Pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu,
kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, dan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan juga memperluas pelayanannya, dan menyertai dan melindungi keluarganya. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang mengalami masalah keluarga, bisnis, pekerjaan dipulihkan. Dan Tuhan memberikan pengharapan-pengharapan yang baru, kekuatan-kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kiranya apapun yang mereka lakukan, Kau buatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saatnya jemaat GBI PRJ yang terkasih dalam Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati engkau, melindungi engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persaudaraan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Pak Niko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diperdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan.
Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.